Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-qawlu fi adabis suhbati wal muasyarati ma'al khaliqi azza wa jalla wa ma'al khalqi. Adapun ini yaitu pembahasan tentang adab-adab pertemanan dan bergaul bersama Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma'al khalqi, dan bersama makhluknya. I'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqdhatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka. Ketahuilah olehmu bahwa sahabatmu yang tidak pernah berpisah denganmu di rumahmu maupun bepergianmu, tidurmu maupun melekmu, bahkan pada saat hidupmu dan matimu adalah Tuhanmu, wa sayyiduka dan Tuhanmu, wa maulaka dan Tuhanmu, wa khaliquka dan penciptamu. Wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka, dan kapan-kapan kamu berzikir mengingat-ingat dia, fahuwa jalisuka, maka dia yaitu teman dudukmu. Idz qala Allah Ta'ala, karena berfirman oleh Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani, aku adalah teman orang yang berzikir mengingat-ingat aku. Wa mahman kasara qalbuka hazanan ala taqsirika fi haqqi dinika fahuwa sahibuka wa mulazimuka. Kapan-kapan patah oleh hatimu karena sedih atas keteledoranmu pada hak agamamu, maka dialah Allah yaitu sahabatmu dan temanmu. Idz qala Allah Ta'ala, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Karena Allah berfirman, aku itu di sisi orang yang patah hatinya daripada lantaran aku. Falau araftahu haqqa ma'rifatihi lattaqattahu sahiban wa taraktan nasa janiban. Andai engkau mengenalnya dengan sebenar-benar makrifat kepadanya, niscaya kau menjadikannya sahabat dan meninggalkan akan manusia jauh-jauh. Fa illam taqdir ala dzalika fi jami' awqatika fa iyyaka an tukhalliya lailaka wa naharaka an waqtin takhlu fihi li maulaka wa tataladdadu ma'ahu bi munajatika lahu. Dan jikalau engkau tidak mampu atas yang demikian itu pada seluruh waktumu, fa iyyaka, maka hindarilah, an tukhalliya, bahwa engkau mengosongkan lailaka akan waktumu, wa naharaka dan siangmu an waktin daripada waktu,
takhlu yang kau bersunyi-sunyi fihi pada waktu itu limaulaka bagi Tuhanmu, wa tataladzatu dan kau berlezat-lezat ma'ahu bersamanya, bimunajatika lahu dengan munajatnya kamu baginya. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kitab Bidayatul Hidayah terdapat 3 bahasan pokok supaya kita bisa tinggi derajatnya. Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu menerangkan kepada kita dengan 3 pembahasan. Yang pertama berbicara takwa zahir, dan kedua berbicara takwa batin, dan ketiga membahas adab-adab pertemanan. Mulai malam hari ini kita akan membahas tentang adab-adab berteman, bergaul baik dengan Allah maupun juga dengan sesama makhluk ciptaan Allah. Saudara sekalian, yang pertama kita akan membahas adab-adab seorang hamba dengan Allah. Kata Imam Ghazali, saudara, kalau mau jujur perlu diketahui oleh kita bersama bahwa seorang sahabat yang tidak pernah berpisah dengan kita, enggak pernah menjelek-jelekkan kita, enggak pernah berkata buruk kepada kita, baik di rumah maupun kita saat bepergian jauh, baik kala kita melek maupun kala kita tidur, baik kala kita hidup maupun kala kita mati, adalah yang ngopenin kita, yaitu Allah, adalah yang memiliki kita, yaitu Allah, adalah yang menolong kita, yaitu Allah. Allah itu kalau kita pahami sahabat yang paling baiknya sahabat. Begini, ada seorang pembantu rumah tangga di Pondok Karya, pembantu di rumah orang kaya yang baik. Ini pembantu diperlakukan luar biasa oleh majikannya. Waktu tidur ini pembantu itu majikannya kipas-kipasin, majikannya jagain, kipasin lagi tidurnya, takut ada nyamuk, dijaga bener sama majikannya. Kira-kira ada nggak kayak begitu tuh di Pondok Karya? Pembantu tidur dijagain sama majikan. Ada nggak? Nggak ada. Belum pernah dengar. Belum. Andai ada,
tuh pembantu. Ada. Kira-kira tuh pembantu tuh luar biasa nggak kira-kira? Hah? Pembantu itu istimewa nggak kira-kira? Hah? Istimewanya di mana? Majuanlah ngajinya biar paham ini. Kayak dangdutan gitu. Dangdutan tuh biasanya jauh daripada panggung apa dekat biasanya? Lah itu, masa ngaji kalah sama dangdutan, majuanlah. Enggak digebuk, enggak. Biar paham gitu ngaji ini dapat ilmu. Jadi andai ada di Pondok Karya pembantu lagi tidurnya dijagain majikan, kira-kira tuh pembantu istimewa nggak kira-kira? Istimewa, luar biasa nggak? Ama majikan kudunya nurut atau tidak? Kenapa kudu nurut? Karena majikannya baik, tidur aja dijagain. Itu pembantu itu kita orangnya. Orangnya siapa? Kita. Waktu kita tidur, bini kita tuh yang katanya cinta sama kita setengah mati, jagain kita enggak? Ngapain? Tidur. Ngorok enggak dia? Ngorok. Tuh kuping kita, semut kagak masuk di kuping kita tuh, ada yang jagain enggak? Hah? Kuping kita, kita tidur, semut kagak masuk, kira-kira ada yang jagain enggak? Siapa? Allah, majikan kita. Allah jagain kuping kita. Itu mulut yang nganga lagi tidurnya ngorok ngiler. Itu kecoa kagak masuk di mulut kita. Ada yang jagain enggak? Siapa? Allah. Baik banget Allah sama kita. Kudunya kita itu nurut sama Allah. Karena kita ini pembantu istimewa. Kita ini hamba istimewa. Hamba yang kudunya makasih. Sebab Allah baik banget sama kita. Baik. Ada pengusaha di Pondok Karya. Ini dia punya karyawan, mintanya naik gaji mulu, tapi kerja enggak mau, malas. Tapi gaji minta naik. Kira-kira karyawan begitu, karyawan apa kira-kira? Hah? Kurang ajar. Kenapa kurang ajar? Enggak mau kerja tapi gaji minta naik. Kalau kita bosnya ngadepin karyawan begini, kita apain kira-kira? Hah? Pecat. Kenapa kita pecat? Kenapa kita pecat? Hah? Bikin ngeselin, maunya naik gaji, kerja enggak mau. Kalau kita bosnya karyawan begini nih, demen apa gedek? Gedek, begitu. Kita apain ini karyawan model begini nih? Pecat. Itu orangnya kita. Mintanya rejeki mulu, tapi kalau malam ngorok mulu, enggak mau ibadah. Ada enggak yang malamnya tidur mulu, tapi rezekinya pengen banyak? Ada enggak? Banyak enggak? Yang mana orangnya?
Ini kalau Tuhan kayak kita, untung Tuhan baik. Baik sama kita. Baik banget. Baik banget. Baik banget. Enggak ada yang paling baik sama kita selain Tuhan. Oksigen gratis. Coba kalau kita beli sebotol seminggu, 3 botol aja kejual rumah kita. Tapi kan kagak dapat menghirup oksigen gratis. Kalaulah kita cuci darah kayak orang-orang, seminggu sampai 2 kali, yang nungguin aja jadi sakit, pegel nungguinnya. Kita kan enggak. Maka kalau berbicara sahabat, yang paling baik sama kita Allah. Allah baik banget sama kita. Begitu. Coba mata kita lihat Quran sama lihat WA. Nih di masjid nih, kita kudu jujur, banyakan mana kira-kira? Tuh, coba kalau Tuhan kayak kita, gua kasih buta nih, kan enggak. Allah mah kali aja besok lusa dia mau baca Quran, begitu Allah baik sama kita. Tidak ada yang paling baik sama kita selain Allah. Kalaulah kita dari dulu enggak sholat, satu waktu, satu bisul aja dikasih di muka kita, satu waktu, satu bisul, kira-kira dari umur 15 sampai niari, kira-kira bisul kita berapa ya? Banyak. Bini kita kira-kira mau jadi bini kita enggak? Kagak, minta cerai. Habis lakinya manusia bisul. Kan enggak Allah. Baik enggak Allah? Baik. Tidak pantas kita mengeluh. Tidak pantas kita jelek-jelekin Allah. Allah mah baik sama kita. Padahal ibadah kita enggak kayak orang-orang. Tapi Allah sayang sama kita. Kemarin corona banyak yang mati, terpapar luar biasa. Tapi kita masih dikasih hidup. Saking baiknya Allah sama kita. Maka kata Imam Ghazali, ketahuilah, sahabat yang tidak pernah pisah sama kita, di rumah, di jalanan, melek, tidur, hidup ampe mati, masih sayang sama kita hanya Allah. Allah baik sama kita. Dari kecil diopenin kita, zaman masih di perut ibu kita. Siapa yang ngasih makan kita? Allah. Allah. Di perut diopenin. Masa iya di bumi Allah enggak openin? Bisa. Kita masih makan sampai niari. Kalau mau jujur, nih yang ngaji nih, masih makan enggak? Masih. Berapa kali sehari? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, siomay, batagor. Itu sih bukan orang susah. Tidak pantas hidupnya mengeluh. Tidak pantas. Kalaulah kita punya pacar nelpon kita, seneng gak? Seneng gak? Seneng.
Kira-kira kata pacar kita, datang dong. Kira-kira kita datang apa enggak mau? Datang. Kenapa? Iya pacar yang baik sama kita. Itu mah cuman dengar adzan dohor aja istighfar. Astagfirullah. Udah dohor aja ya. Begitu. Mana yang kayak begitu tuh orangnya ngaji juga lagi malam ini. Aduh, kurang kenal Allah. Orang adzan tuh dipanggil sama Allah biar kita tuh mau dikasih banyak kebaikan, jadi beban sama kita. Udah dohor aja ya, begitu pakai dah. Coba ini nggak kenal sama Allah. Allah baik sama kita. Tidak ada yang paling baik sama kita selain Allah. Malam hari ini aja nih kalau ngelihat dari jidat-jidatnya orang yang ngaji nih, paling tidak ada duit 70 juta mau punya ini yang ngaji ini. Punya. Kalau yang saya lihat dari jidatnya 70 juta mau ada duitnya. Ada enggak? Enggak ada. Waduh, saya salah berarti. Tapi yang saya lihat 70 juta mau ada duitnya. Kita punya teman ada di ICU Primeri Bintaro. ICU udah 14 hari belum sehat-sehat. Paling murah sehari 5 juta. ICU 14 hari lagi 5 juta aja. 5 juta kali 14 berapa ya? Berapa? 70 juta. Dibuang dia duit 70 juta. Pengen apa? Pengen sehat. Ini dikasih sehat nggak sama Allah? Sehat nggak ini? Sehat nggak? 70 juta dia buang. Udah dikasih sama Allah 70 juta. Bentuknya sehat. Mau nggak kayak dia dikasih duit 70 juta tapi tinggalnya di ICU? Mau nggak? Mau? Enggak. Berarti ada 70 juta Allah kasih, bentuknya sehat. Masa kita buat ngeluh sehatnya? Enggak paham Tuhan, enggak ngerti Allah. Rezeki itu bukan duit doang, sehat juga rezeki. Bini baik juga, lihat bininya teman kita, gaji segede dari kantornya, di atas UMR. Ada dia gaji di atas 20 juta. Ini ada nggak yang gaji sebulan 20 juta ini? Ini di atas, saya nggak mau sebut nilai percisnya. Saya sebut aja 20 juta ke atas. Puyeng, bininya selingkuh. Kita kan kalah. Baik bini kita, apa enggak rezeki itu? Allah baik sama kita. Begitu. Jangan duit doang dong, kan mata kita dua. Kalau matanya satu, namanya Dajjal, lihatnya duit, mau Dajjal. Ini Dajjal apa manusia ini ya? Dajjal apa manusia ini? Manusia. Matanya berapa? Dua. Jangan atu doang. Jangan mandang kehidupan rezeki duit doang. Ya Allah, banyak rezeki bentuknya. Anak nurut-nurut itu juga rizki. Mungkin usaha kita kurang jalan, tapi anak kita diterima kerja di kantornya, itu juga rezeki dari doa kita. Mungkin usaha kita rada mandek,
tapi mantu kita usahanya bagus, itu juga rezeki berkat doa kita. Jadi memandang sesuatu jangan satu sudut pandang, harus banyak aspek yang dipandang supaya kita jangan jelek-jelekin Allah. Orang Allah baik banget sama kita, nggak ada yang nggak baik. Orang kayak model kita nih, yang antara ibadah sama nggak ibadah, banyakan nggak ibadah, kudunya juga dimatiin. Habis muyang-muyangin doang, minta rezeki, ibadah ogah, tapi enggak. Kali kalau udah tua mah dia mau mainnya ke masjid. Begitu Allah tunggu kita. Tidak ada yang gak baik sama kita selain Allah yang paling baik banget sama kita. Begitu. Dosa kita ditutup, coba dosa kita berbau, orang ogah bergaul sama kita, habis bau. Tapi kan enggak Allah. Biar kita dosanya membukit menggunung, Allah masih tunggu kapan hambaku mau balik sama aku. Inilah yang patut dijadikan teman, sehingga kita enggak merasa kesepian dalam hidup. Ini yang paling penting dalam hidup kita. Allah dan Allah. Karena itu saudara, kata Imam Ghazali, wa mahma dzakartahu fahuwa jalisu. Manakala kita berzikir, ingat Allah, maka Allah bersahabat dengan kita. Ingat dulu kita sama Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Hambaku, Anda ingat aku dong, aku akan terus mengingat-ingat Anda. Zikirlah kita, sebutlah Allah. Zikir paling tingginya zikir la ilaha illallah. Zikir ini diulang-ulang dalam hidup kita. Ada zikir pendek tapi nilainya besar. Jangan tinggal ini dalam hidup kita. Minimal pagi 4, sore 4. Bacaannya begini: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. 4 pagi 4 sore minimal, agar supaya hidup kita terbimbing, terarah, terukur, tidak gampang sakit, enggak gampang stres, enggak bingung jalanin hari-hari kita dalam hidup.
Ini yang paling penting untuk kita baca-baca. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi menjelaskan, ana jalisu man dzakaroni, aku adalah teman orang yang gemar berzikir kepadaku. Asal kita demen zikir, Allah tolong kita. Asal demen berzikir, jangan kita zikir angot-angotan, ada masalah baru malamnya tahajud, ada problem baru kita zikir. Ini kurang mengerti. Tuhan dikata dokter, kalau sakit nyari dokter, udah sembuh goodbye. Ini namanya Tuhan kayak dokter, hamba tidak ngerti yang kayak begini. Begitu kita nggak boleh jauh dengan Allah. Kebaikan Allah banyak. Anjing aja, anjing dikasih makan 3 bulan doang, pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam 3 bulan, enggak lebih dari 3 bulan. Nurut sama yang ngasih makan anjing. Masa Allah ngasih makan kita bertahun-tahun sampai hari, lalu kita kagak nurut sama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaya-kayanya derajat kita sama anjing masih tinggian anjing. Dia ngerti terima kasih. Masa kita yang ada akalnya enggak ngerti terima kasih? Kebangetan. Kita balik sama Allah, mau nunggu kapan? Mumpung kaki masih kuat jalan ke masjid ibadah. Jangan sampai kita ke masjidnya nyawa sudah enggak ada. Ngajilah sebelum di ngajiin. Kira-kira kita milih di ngajiin apa ngaji? Di ngajiin, udah mati. Begitu. Maka mumpung masih hidup, kita ibadah. Mau ngapain hidup? Biasa. Fokus sama Allah, fokus. Dan Allah bilang, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Kalau kita malam ini muncul kesadaran, duh saya umur udah lanjut, ibadah saya masih serampangan, saya wudu belum ngerti, sholat masih belum benar, bekal untuk akhirat, aduh nggak ada. Kalau kita muncul kesedihan dengan umur yang begitu banyak kita buang, maka hamba ini dapetin cahaya Tuhan, digandeng sama Allah. Kita baliklah mulai berbenah. Perjalanan kita udah jauh menyimpang dari jalan Tuhan, maka kita kudu balik. Mau kemana? Kata seorang sufi bilang, habibi la yu'adiluhu habibun wa ma li siwahu fi qalbi nasibu. Habibi ghaba an basari wa saksi walakin an fuadi la yaghibu. Temanku itu tidak tertandingi dengan teman manapun. Di hatiku enggak ada yang lain selain dia. Temanku itu tidak kelihatan oleh mata kepalaku, tapi di hati sanubariku tidak pernah putus hubungan.
selalu aku berzikir menyebut-nyebutnya, ya Allah, ya Allah. Ini yang paling penting. Kata Imam Ghazali, andai Anda paham Tuhan, pasti Anda akan asik dengan Tuhan. Manusia kayak batu, biasa saja, biasa saja. Tuhan aja yang dipandang. Begitu. Inilah hidup. Kalau kita kenal Allah, maka kita akan asyik dengan Allah. Orang mau lagu apa, terserah dia, mulut dia, yang penting gua hubungannya sama Allah benar. Begitulah manusia. Begitu. Ketika dibilangin bapak ini dijelek-jelekin pada sian, biarin mulutnya dia. Yang penting gua enggak begitu, Allah tahu. Begitulah hidup. Inilah penting. Kata Imam Ghazali, andai Anda paham Tuhan, pastikan Anda bakal jadikan Tuhan sebagai teman akrab Anda. Asik dengan dia, demen duduk dengan dia. Itu begitu. Kalau kita kenal. Karena kita nggak kenal Tuhan, duit makhluk. Kita pengen banget tahu makhluk yang punyanya. Ini namanya cerdas. Saya terangkan zaman tahun dinasti ke-6 dari dinasti Abbasiyah. Ada raja namanya Harun ar-Rasyid. Raja Harun ar-Rasyid punya budak perempuan, selir, hitam banget selirnya ini, hitam. Hitamnya itu antara kulit sama rambut sama. Kalau kita nih hitamnya kulit sama rambut beda, ini mah sama. Saking apanya? Saking apanya? Hitam banget. Sama pantat wajan masih putihan pantat wajan. Tapi Raja Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala demen banget ama ini selir yang hitam. Padahal selirnya banyak, cantik-cantik. Enggak begitu tertarik kecuali sama dia. Sampai berita itu viral di TikTok. Viral kemana-mana, di kerajaan terdengar bahwa tuh raja demen miring sama orang hitam legam demen. Padahal yang cantik-cantik banyak. Kedengeran sama raja, kedengeran. Ketika kedengeran nama raja, berita yang miring, raja luruskan berita itu dengan mengadakan bukan sayembara. Kalau Pragawati itu kontes. Di istana dibikinin panggung. Raja duduk kayak begini lewat. Dan raja pegang mutiara, mangkok mutiara yang harganya aja ratusan juta, sampai miliaran. Itu semua selir-selir dibagi. Depan raja sama raja kasih mutiara. Nih dipegang oleh selirnya, kata raja banting. Itu semuanya jangan, buat saya aja raja, mau saya jual pasar. Oh boleh, silahkan. Ntar lagi maju muanya, buat saya aja raja. Begitu, majulah yang hitam legam. Kata raja banting, maka dibanting
wang, pecah, hancur berantakan. Kata yang lain, penonton para menteri dan yang lain, miring tuh orang. Ratusan juta. Zaman susah kayak begini, begitu. Enggak mau dibanting, banting. Begitu. Lalu kemudian raja nanya, kenapa kau banting? Saya cinta sama raja. Apa yang raja suruh saya banting. Yang lain pakai nawar, itu urusan yang lain. Pokoknya yang raja suruh saya ikuti. Begitu. Maka kata raja, inilah penyebab saya demen sama dia. Nurut sama saya. Lalu setelah selesai orang pada nyamperin dia. Kenapa kau banting? Kan mahal dijual. Dijual 200 juta aja, rebutan kayak kacang goreng. Ngapa lu banting? Yang penting raja demen saya. Kalau raja demen saya bukan ini doang, seluruh kerajaan punya saya. Wong raja demen, apa juga bakal dikasih. Saya mencintanya raja aja. Kata raja, ini yang menyebabkan saya demen sama dia. Begitulah kenapa duit ama kita musuhan. Duit ama kita musuhan. Itu proyek dikit lagi gul. Udah deal nih, yang punya tanah udah, yang mau beli udah, ora jadi lagi. Gitu. Udah nawarin barang katanya iya, ujungnya kagak nelpon lagi. Duit musuhan sama kita. Ngapa ini duit begitu musuhan mulu sama kita? Karena kita demennya sama duit, bukan sama Tuhan yang mencipta duit. Begitu. Contoh dong kayak selirnya Raja Harun ar-Rasyid yang didemenin Tuhan, yang didemenin raja, apa juga yang di istananya dikasihin karena yang didemenin raja. Kalau kita di otaknya duit mulu, ya raja juga gedek. Lu demennya sama ciptaanku bukan sama aku. Lu hamba matre, duitnya doang, akunya lu kagak demenin. Marah Tuhan. Maka malam melek sebagai bentuk cinta sama Tuhan. Tuhan bilang, ya dunia ukhdumi man khodamani. Duit lo nurutlah ama orang yang nurut ama aku. Lihat tuh Cina-Cina tuh, Tangerang Selatan kalau mau jujur, kalau enggak ada pengembang belum maju kayak begini. Kalau ngandelin duit doang mah beneran. Begitu, nih maju nih karena banyak pengembang tuh perumahan-perumahan tuh, bener enggak? Kenapa? Dia nurut sama Allah. Kan Kristen, kok nurut? Ada bagian-bagian di mana nurut di mana tidak. Dia kasih hambanya orang lewat tuh jalanan di BSD, di mana Bintaro Jaya, tanahnya punya pengembang. Kata dia, Tuhan, hambamu mau lewat-lewat, enggak beli enggak apa-apa, lewat silahkan, nih saya kasih buat lewatnya. Baik, maka Allah juga baik. Dagangannya laku dari Bintaro sektor 1 sampai 2, 3, 4 ya sabrek. Kenapa? Baik. Enggak kayak kita, temboknya didorong lagi, pagernya dorong lagi, jalan yang tadinya gede seupil, orang lewat aja enggak boleh, mau parkir aja lewat dilarang parkir. Ya Allah,
jalanan umum kagak boleh. Kita maka hidup kita susah. Kenapa? Enggak baik sama hamba Tuhan. Begitu. Maka mereka baik sama hamba Tuhan, tuh lihat. Maka siapa aja boleh lewat. Bener enggak? Iya, begitu. Padahal kita enggak punya rumah di situ. Tapi kan akhirnya rumahnya laku. Sampai bisa nolongin kita. Tadinya tanah kita seperak, gara-gara ada komplek jadi mahal. Bener enggak? Baik sama hamba Tuhan. Begitu. Ini nih kita. Dunia lu nurut sama orang yang nurut sama aku. Kita mah pengennya rezekinya doang, ibadahnya enggak mau. Maka dunia tuh kayaknya musuhan banget sama kita. Sampai teman kita memandang kita dekil, kucel, kumel. Kayaknya dari wajahnya, rautnya kayaknya udah golongan sufi. Bener, sulit finansial. Begitu. Apaan? Apaan sulit finansial? Sufi. Kenapa? Karena kita kurang mau. Begitu. Ada kotak amal Jumat lewat aja pura-pura merem. Udah lewat melek. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Tuh. Coba itu kita. Yang baik sama Allah. Biar Allah baik sama kita. Begitu Allah biar gak cemburu. Jangan dunianya yang dikejar, pemilik dunia. Pemilik dunia, enak hidup kita. Jangan tinggal ibadah. Kita nggak bisa baca Quran karena kecilnya nggak ngaji. Wis baca kulhu aja yang banyak, itu juga Quran. Kulhu yang banyak. Begitu. Dapetin sehari 200, syukur-syukur 1000 saban hari. Kalau nggak mau baca Quran, wis Tuhan bakal demen nama kita. Itu juga Quran. Saya bisanya Yasin, ya udah bagus Yasin aja. Saban hari baca, jangan putus-putus. Biar Tuhan demen. Jangan kita pengen diopenin mulu sama Tuhan, tapi kurang mau open. Tuhan dikasihnya janji mulu sama kita, PHP. Pokoknya kalau proyek gul Tuhan, gue mau nyumbang masjid, mau nyantun yatim. Pokoknya kalau tanah ini gul nih Tuhan, ya Allah Tuhan, dijanjiin macem-macem sama kita. Begitu, udah gul mah kagak juga. Lagi sakit kalau sembuh Tuhan, mau kalabror, mau ibadah kalau sehat. Udah sehat melewat lagi, mancing lagi. Gitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Ini mau bagaimana hidup? Maka kata Imam Ghazali, bila Anda tidak mampu 24 jam untuk berteman dengan Allah, siapkan waktu. Nggak usah banyak-banyak, 20 menit. 20 menit. Duduk di sejadah. Yang bini nggak bau ganggu. Handphone mati. Matiin handphone, 20 menit. Duduk di sejadah, baca La ilaha illallah. Duduknya tasahud akhir. Itulah duduk orang awam. Kayak sholat. Duduk, kaki mau dilipat, takut sakit jempolnya. Nggak bisa, biarin. Yang penting duduk tawarruk. Zikir la ilaha illallah. 20 menit. Sebagai kita bergaul dengan Allah. Di sana keberkahan bakal turun nama kita. Ada keseriusan.
untuk kita bergaul dengan Allah. Apa malam waktunya, apa pagi, apa siang, apa sore, karena kita nggak ada yang sama waktunya, nggak ada yang sama. Mungkin ada yang dagang, mungkin ada yang kerja. Jam berapa kita mau siapin waktu 20 menit untuk zikir, menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 20 menit dari 24 jam untuk kita menyebut-nyebut Allah. Atau dengan zikir yang tadi, yang paling minim 4 pagi 4 sore, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu la ilaha. Atau yang pendeknya la ilaha. Ini harus kita kerjakan. Ini penting supaya apa? Supaya kita ada ngapelnya sama Allah berdua. Bukan sholat. Sholat mah udah umum, tugas kita jadi muslim. Tapi di luar waktu sholat ada kita duduk-duduk sama Allah 20 menit. Pakai jam saja, pakai tasbih, handphone mati, bergaul dengan Allah, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Taruh di hati, tiada Tuhan yang paling baik banget sama saya kecuali Allah. Tiada Tuhan yang paling baik banget sama saya kecuali Allah. Tiada Tuhan yang maha baik kecuali Allah. Allah, Allah, Allah dan Allah. Di sana keberkahan demi keberkahan akan bisa kita raih di sisa-sisa umur kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersiapkan. Baik kok. Baik, baik. Iya. Jadi kalau kita ini punya utang waktu hidup, maka kalau kita wafat, harta kita buat bayarin utang kita dulu sebelum ngomongin warisan. Jadi kalau kita mati, bayarin dulu utang kita. Kalau masih ada sisa, baru disebut warisan. Begitu. Tugas keluarga tuh, kalaulah kita punya utang mati, utangnya berapa? 100 juta. Baik, potong dulu 100 juta buat bayar utang. Itu tugas keluarga. Jangan gua tahu kagak ngutangnya, tapi warisannya mau. Ini namanya keluarga ora bener. Tapi kalau ditanyanya bukan ini sama abang kita, di akhirat orang punya utang bagaimana? Dilihat. Kalau kita punya utang, wajib kita bayar buru-buru di dunia sebelum di akhirat. Kalau kita punya utang, bayar tuh utang tuh. Kalau kita enggak sempat bayar, bikin catatan namanya wasiat. Saya punya utang sama warung anu 2 juta. Saya punya utang sama abang anu, Bang Udin 500.000. Tulis. Jadi biar kita mati enak, ada catatan. Meski keluarga kita enggak tahu, tapi ada catatan. Kalau kita mampu bayarin utang. Penyebab rezeki kita seret seringkali kita di dalam berhutang kurang pandai
menjalankan aturan agama. Kita ngutang itu karena kebutuhan. Karena kebutuhan kita, Allah tahu kita punya kebutuhan, maka pastikan utang kita itu Allah bertanggung jawab membayari utang kita. Cuman kadang kitanya enggak sadar. Contoh, saya ngutang sama bank kita yang nanya berapa puluh juta umpamanya. Ditanya kapan bayarnya? Bulan depan. Tanggal berapa? Tanggal 15. Oh baik dah, dipinjemin tuh 10 juta. Ternyata belum tanggal 15 apa tuh bulan depan? Desember. Baik. Ternyata belum 15 Desember, baru juga 1 Desember ada rejeki. Apakah proyek kita goal atau apa? Ada rejeki nih. Kata kita, lah belum ditagih buat beli anu aja. Ini yang bikin rejeki seret. Kita pakai. Kedua, jatuh tempo tanggal 15 belum ditagih, dia mah duitnya banyak, nggak usah kita bayar dulu, padahal kita janji sampai tanggal 15 kita nggak bayar, padahal duit itu ada. Kita tuh karena cuman belum ditagih doang kita nggak bayar. Ini yang bikin hancur perusahaan kita. Ini yang bikin rusak warung kita. Nabi udah kasih tahu, matlul ghani zulmun. Melambat-lambat orang yang ada duit buat bayar utang itu pelanggaran besar kepada Allah, bukan kepada dia, kepada Allah. Ini yang menyebabkan rezeki seret. Rezeki seret. Begitu. Kalau kita ada, bayar aja. Walaupun belum ditagih, walaupun belum jatuh tempo. Yang kayak begini nih, sama vendor tuh, sama perusahaan pembiayaan, demen. Ini cakep nih. Begitu. Allah juga demen. Kenapa? Karena kita enggak melambat-lambat bayar utang. Kalau kita melambat-lambat bayar utang, itu yang bikin rezeki seret. Akibatnya montang-manting, morat-marit ekonomi kita. Begitu. Mati, ya repot. Utang itu di akhirat 1000 duit orang, sholat kita 1000 rakaat buat dia. 1000 perak. 2000 tinggal dihitung utangnya berapa. Bayar, mumpung masih hidup. Ngeri, bahaya. Maka di akhirat bakal jadi repot. Kalau kita jadi keluarganya, tolongin saudara kita yang meninggal tuh, bayarin. Kalau kita jadi saudara almarhum, tanah jangan dijual dulu, bagi warisan bilang saya ini punya utang sama si Anu, bayarin dulu. Nih sisanya baru warisan. Begitu. Itu begitu. Namanya bener adanya. Kalau dia punya utang sama Allah belum haji, potong dulu buat badalin haji. Kalau kagak, dosa morat marit ekonominya. Warisan ditahan-tahan gak dijual, padahal dia belum haji, keburu mati, padahal hartanya cukup buat haji. Dosa sama Allah. Yang menyebab dosa anak-anaknya. Maka anak-anak paling jahat yang model kayak begitu, tidak mengerti orang tua. Ini kita harus paham terkait utang. Tapi kalau kita niat bayar di hati kecil, lalu kita ampe mati belum juga kita terbayar, ampe mati tapi di hati kita sedih belum bayar, bagaimana di hadapan Allah? Yang model kayak begini, fa insya Allah di akhirat bakal dimaafkan oleh Allah, karena di hatinya
niat mau bayar, cuman belum ada ampe mati. Tapi yang tahu dirinya benar nggak begitu, ntar di akhirat pengujiannya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah baik. Kita baca Fatihah. Ini ada gigi 2000 dari Pak Salim Salvasel, 124.100 rupiah. Ini juga dari Majelis Al-Quran Hajah Mamfiah binti Maksum, pimpinan Ibu Robiatul Adawiyah, 650.000 rupiah. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, usahanya dilancarkan oleh Allah. Ini majelis Al-Quran, mudah-mudahan makin syiar, makin berkah, dan semua hajat dunia hajat akhiratnya Allah kabul. Al-Fatihah.